Shalom Bapak Ibu. Tadi pujian mengingatkan kita untuk selalu apa? Bersyukur. Orang yang bersyukur Bapak Ibu yang terkasih berarti ada shalom dalam hati dan hidupnya. Amin. Shalom Bapak Ibu bukan hanya sekedar damai sejahtera. Memang benar shalom itu adalah damai sejahtera. Tapi banyak orang Kristen tidak mengerti apa sesungguhnya shalom itu. Bapak Ibu, shalom itu sangat terkait dengan penciptaan. Masih ingat Kejadian pasal 1? Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Tuhan katakan apa? Baik. Betul nggak? Hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan katakan baik. Bahkan ketika Allah menciptakan manusia, dikatakan sangat baik. Kenapa Bapak Ibu penciptaan dikatakan sangat baik? Karena segala sesuatu Bapak Ibu itu pada tempatnya masing-masing. Ikan tempatnya di mana? Di air, di laut. Hewan-hewan darat tempatnya di mana? Iya di darat. Pohon-pohon tempatnya di mana? Iya di darat. Semua pada tempatnya, itulah shalom Bapak Ibu. Tetapi di dalam pasal ketiga dari kitab Kejadian, shalom itu hilang. Kenapa shalom itu hilang? Yaitu ketika manusia jatuh di dalam dosa. Masih ingat ya kisahnya ya? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, shalom itu sebenarnya adalah pada tempatnya. Kalau setiap orang Kristen dalam hati dan hidupnya ada selalu Yesus, di hatinya selalu ada Yesus, maka dia akan selalu mengalami apa? Shalom. Dia akan selalu bersyukur dalam situasi kondisi apapun, termasuk COVID yang masih kita alami. Bahkan mungkin ada di antara kita akibat COVID, masalah pekerjaan mungkin agak sulit dan sukar. Tapi kalau ada Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam pikiran kita, kita akan selalu apa? Shalom. Kenapa banyak orang Kristen tidak bersyukur? Kenapa banyak orang Kristen tidak bersuka cita? Karena tidak ada Yesus dalam hatinya. Betul nggak Bapak Ibu? Maka itu nggak ada shalom. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin selalu merasakan shalom, maka tempatkanlah Tuhan Yesus pada tempat yang tepat. Di mana itu? Hidup kita, hati kita. Kalau kita sudah mulai merasa tidak bersyukur, kalau kita sudah mulai merasa tidak bersukacita, kalau kita sudah mulai merasa takut, itu artinya Tuhan sudah tidak ada pada tempat yang tepat. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan pernah menggeserkan Yesus di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membuka Efesus pasal 4. Kita akan berbicara tentang kedewasaan rohani. Pasal 4 ayat 13 sampai 16. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Kalau sudah dapat Bapak Ibu, saya akan membaca untuk kita semua ya. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar firman, terlebih lagi kita yang melakukan firman Allah. Bapak Ibu coba perhatikan foto ini ya, pasti kenal ya. Pasti kita semua tahu deh. Kita ingin nebak usia Bapak Ibu ya. Ini bukan game ya. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Menurut Bapak Ibu, foto ini kira-kira berapa usia Belisia? Ada yang tahu nggak? Tahu ya siapa ini ya? Anak siapa nih Bapak Ibu? Ya, anak gembala sidang ya. Betul ya? Ada yang tahu nggak usianya berapa kira-kira? Nggak tahu ya? Ada yang tahu? Saya sempat nanya kepada Pak Modi, Pak ini berapa usianya? Ada yang tahu nggak berapa usianya? 2 tahun. Betul nggak Pak Modi? Kurang tepat ya? Hampirlah nyerempet 2 tahun ya. Pak tahun ini masuk ketiga Pak ya? Tahun ini masuk ketiga nanti tanggal 26 ya.
3 tahun. Kalau yang ini Bapak Ibu berapa kira-kira usianya? Mungkin slide-nya. Cantik sekali ini. Anak siapa ini? Ada yang tahu nggak usianya berapa nih Briana? Wah, ini nggak ada yang tahu, Pak. Kalau ada yang tahu nanti dikasih hadiah sama Pak Modi. Ada yang tahu kira-kira berapa usianya? Waduh, itu ada yang nebak Pak 15, tapi agak kurang sedikit masih. Bulan Desember katanya tanggal 3 Briana ya. Ulang tahunnya, betul ya? Benar Bapak Ibu, hampir 15 ya. Jemaat, Bapak Ibu yang terkasih, mengukur kedewasaan rohani seseorang itu berbeda dengan kita menerka atau menduga berapa usia orang tersebut. Nangkep Bapak Ibu? Jadi mengukur kedewasaan rohani itu tidak sama di dalam kita menerka atau menebak usia seseorang. Kalau kita menebak usia seseorang itu mungkin mudah. Tadi ada yang nebak, oh usia Briana 15. Kenapa kita bisa tahu? Kenapa kita bisa mengira-ngira usianya 15? Karena kita bisa melihat fisiknya. Kita bisa melihat wajahnya. Betul nggak? Sehingga kita dapat mengira-kira, oh kira-kira usianya sekian. Kita bisa menebak mungkin dengan tepat. Karena memiliki ciri-ciri biologis. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dengan kedewasaan rohani? Apakah kita bisa menebak kedewasaan rohani seseorang? Bisa nggak? Bapak Ibu bisa tahu nggak kedewasaan rohani seseorang? Bisa nebak? Akan sulit, betul nggak? Kecuali mungkin kita dekat dengan orang tersebut, hidup bersama dengan orang tersebut, sehingga kita dapat mengerti karakter orang tersebut, cara berbicara orang tersebut, bagaimana dia bersikap atau berespon ketika dia menghadapi satu masalah, menghadapi suatu pergumulan. Baru kita memiliki ukuran, oh dia memiliki kehidupan rohani yang baik. Bapak Ibu yang terkasih, kedewasaan rohani seseorang tidak dilihat dari berapa usia orang tersebut. Jangan pernah berkira atau berpikir, oh karena usianya sudah senior maka dia pasti memiliki kehidupan rohani yang baik. Bisa nggak mengukur seperti itu? Belum tentu. Betul? Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa mengukur kedewasaan rohani seseorang karena dia memiliki usia mungkin sudah sangat-sangat senior. Atau ketika kita melihat seseorang yang muda, lalu kita katakan, oh ini belum dewasa nih. Bisakah seperti itu? Belum tentu. Kita masih ingat Timotius ya. Timotius masih muda tetapi memiliki apa? Kedewasaan rohani. Yang memiliki kedewasaan rohani. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, usia secara jasmani itu tidak dapat diukur untuk kedewasaan seseorang. Ya, tidak bisa diukur karena kedewasaan seseorang. Setiap orang yang percaya yang sehat, setiap orang yang percaya yang sehat, harusnya dia akan mengalami pertumbuhan rohani yang sehat pula. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, orang Kristen, orang yang percaya sehat, maka dia harus juga memiliki kehidupan rohani yang sehat. Pertumbuhan rohani harus terjadi kepada seorang anak Tuhan sejak dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memutuskan untuk mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sejak itu Bapak Ibu kita harus terus mengalami yang namanya apa? Pertumbuhan. Sehingga menjadi orang Kristen yang dewasa. Kalau boleh saya tanya pagi ini kepada kita semua nih, mungkin ada yang sudah begitu lama mengikut Tuhan. Kira-kira kita mengalami pertumbuhan enggak kehidupan rohani kita sampai hari ini? Amin. Naik atau makin turun? Wah naik ya. Jangan sampai, Pak aku kok makin turun Pak. Wah ada ya. Terus meningkat, terus naik, dewasa dan sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika firman hidup di dalam kita, ya firman hidup dalam kita, maka firman Tuhanlah yang akan apa? Yang akan terus aktif ya, menuntun, aktif mengontrol, dan aktif mengendalikan kita. Amin. Jadi pada waktu kita sungguh-sungguh hidup dalam firman Allah, menaati firman Allah dalam hidup ini, maka firman itu secara aktif yang akan menuntun kita, mengontrol kita, dan mengendalikan hidup kita. Ini penting Bapak Ibu yang terkasih. Kalau orang itu tidak ada firman, bagaimana firman bisa menuntun dia? Kalau dia malas baca Alkitab, bagaimana firman dapat menuntun dia? Mengontrol dia, mengendalikan dia. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya kacau? Karena tidak ada firman dalam hidupnya. Karena itu tidak bisa mengontrol diri mungkin.
mengendalikan diri, dan sebagainya. Bapak Ibu, jadi kedewasaan rohani itu bukan tentang usia, juga bukan tentang penampilan, ya, bukan tentang prestasi, bukan tentang gelar kita yang mungkin banyak sekali, tapi tentang apa? Tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau boleh tanya, hubungan kita dengan Tuhan baik nggak Bapak Ibu? Alkitabnya dibaca nggak setiap hari? Baca Alkitabnya setiap hari? Amin ya. Jangan malas baca Alkitab ya. Siapa yang baca Alkitab setiap hari? Angkat tangan coba. Saya paling suka bertanya kalau dalam ibadah. Ya. Ada yang nggak baca setiap hari ini? Masih ingat 2 tahun atau 2 tahun yang lalu saya pernah khotbah di sini awal-awal pandemi Bapak Ibu. Saya bertanya, firman Tuhan penting atau tidak? Penting atau sangat penting? Sangat penting atau sangat-sangat penting? Sangat-sangat penting atau sangat-sangat-sangat-sangat penting? Loh, kok ada yang nggak baca yo? Kalau sangat-sangat-sangat penting, kenapa nggak dibaca? Ada yang nggak baca nih? Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh rindu untuk membaca apa? Firman. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca tadi, ya, Rasul Paulus itu tekankan supaya setiap orang percaya harus mengalami yang namanya pertumbuhan untuk dewasa. Karena apa? Karena jika mereka tidak mengalami pendewasaan di dalam Kristus, akan sangat mudah sekali diombang-ambingkan oleh berbagai gelombang dalam hidup ini. Jadi kalau orang Kristen dia nggak dewasa, dia nggak kuat, gampang atau mudah bagi dia diombang-ambingkan oleh berbagai hal di dalam kehidupan ini. Entahkah gelombang itu berbentuk problema kehidupan. Kita manusia selama tinggal di dalam dunia ini pasti menghadapi yang namanya apa? Masalah. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak akan menghadapi masalah, betul nggak? Selalu menghadapi masalah. Kalau kita dewasa di dalam Kristus, maka ketika kita menghadapi masalah, maka kita akan menghadapi dengan cara yang benar. Masalah apapun itu, bahkan masalah COVID kemarin, bahkan sampai hari ini, kita akan menghadapi dengan cara yang benar. Demikian juga Bapak Ibu, kita juga akan menghadapi gelombang godaan dunia dengan segala prinsipnya. Godaan di dalam dunia ini begitu luar biasa gak mempengaruhi kehidupan kita? Besar gak? Sangat besar. Godaan dalam dunia ini sangat dahsyat sekali, berusaha untuk mengombang-ambingkan iman kita kepada Tuhan. Betul gak? Godaan begitu dahsyat supaya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya itu jauh dari Tuhan. Supaya kita tidak dekat dengan Tuhan. Supaya kita melawan Tuhan. Supaya kita memberontak kepada Tuhan. Kalau kita tidak dewasa Bapak Ibu, begitu mudahnya kita diombang-ambingkan dengan berbagai godaan di dalam dunia ini. Kemudian Bapak Ibu, belum lagi juga gelombang berbagai rupa-rupa pengajaran. Bapak Ibu lihat, begitu banyak sekarang ini tumbuh subur pengajaran-pengajaran yang sesat, yang bertentangan dengan apa? Firman Tuhan. Banyak tidak? Banyak. Kalau kita tidak dewasa Bapak Ibu, mudah bagi kita tersapu oleh pengajaran-pengajaran demikian. Waktu saya pelayanan di Jambi Bapak Ibu, tahu ya Jambi di Sumatera Selatan. Dulu ada seorang guru sekolah minggu, tetapi kemudian dia meninggalkan gereja, lalu mengikuti ajaran sesat yang lainnya Bapak Ibu. Kenapa bisa demikian? Seorang guru sekolah minggu tapi justru pindah ke ajaran sesat. Selidik punya selidik Bapak Ibu yang terkasih, dia mengajar hanya sekedar mengajar. Dia sendiri tidak pernah bertumbuh di dalam Tuhan, tidak pernah bergumul dengan firman Tuhan. Dia mengajar mungkin karena senang saja dilihat orang, tapi bukan sungguh-sungguh karena dia mengajari. Dia tidak pernah berhubungan saat teduh dengan Tuhan, tidak pernah membaca Alkitab. Ketika ada ajaran yang menyimpang, wah mudah sekali dia tersapu oleh ajaran tersebut. Pagi ini Bapak Ibu, coba kita akan belajar 3 poin penting ya, supaya kita semakin bertumbuh dewasa dalam Kristus di tengah kehidupan dunia ini. Mari Bapak Ibu kita melihat yang pertama di dalam ayat 13 tadi dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Bapak Ibu lihat di situ dikatakan kedewasaan penuh.
Setiap orang Kristen, kata Rasul Paulus, harus mengalami yang namanya kedewasaan penuh. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apa bedanya kedewasaan secara fisik dengan kedewasaan secara rohani? Dewasa secara fisik dengan dewasa secara rohani beda atau sama, Bapak Ibu? Di mana letak bedanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ada yang tahu nggak? Di mana letak bedanya fisik sama rohani? Fisik bisa dilihat, rohani nggak bisa dilihat. Benarkah kedewasaan rohani nggak bisa dilihat? Oh, bisa juga ya. Iya. Bapak Ibu lihat ya. Kedewasaan fisik itu bergantung menjadi tidak bergantung. Itu fisik. Waktu kita masih kecil atau kita punya anak nih, ya, waktu anak kita lahir, masih baby, suatu malam ketika anak ini lapar, lalu dia bilang begini, Pak, Papa, Mama, aku lapar, mau tak buat susu sendiri. Bisa nggak? Anaknya bilang begitu tuh, baru lahir, lapar, lalu dia ngomong sama papa mamanya, Papa, Mama, aku lapar, aku buat susu sendiri ya. Bisa nggak? Ada nggak anaknya yang berkata demikian, yang masih bayi ngomong begitu sama Bapak Ibu? Tak buat susu sendiri, bisa nggak? Ya nggak bisa dong. Betul ya? Sangat bergantung pada orang tua, betul nggak? Tapi seiring dengan waktu ketika dia dewasa, anak-anak kita sudah mulai berkeluarga, mulai dia tidak bergantung lagi kan kepada orang tua. Dia punya kerjaan sendiri, dia punya keluarga sendiri, dia ngurus dirinya sendiri. Apa ketika anak kita dewasa nih, ya sudah dewasa, lalu anaknya bilang, Pak, aku masih minta dibuatin susu, masih minta didulangi makanan? Enggak kan? Bapak Ibu lihat, kalau fisik dari bergantung menjadi tidak bergantung. Tapi rohani itu terbalik. Dari tidak bergantung menjadi bergantung. Apa maksudnya? Ketika kita belum bertobat, ketika kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin kita merasa diri kita kuat. Mungkin kita merasa kita punya segala sesuatu, maka saya tidak perlu Tuhan dalam hidup ini. Betul nggak? Saya kuat, saya hebat, saya punya segala sesuatu, saya nggak perlu Tuhan. Tapi waktu kita bertobat, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, mulailah saat itu kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Makin hari makin bergantung kepada Tuhan, makin hari makin percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang Kristen yang bertumbuh secara rohani, makin hari dia tidak boleh makin percaya pada dirinya sendiri. Wah, bingung ya? Nangkep nggak Bapak Ibu? Makin kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, maka tidak boleh kita semakin percaya pada diri sendiri. Kenapa kita nggak boleh percaya sama diri sendiri? Diri Bapak Ibu suka menyesatkan nggak? Nangkep Bapak Ibu ya? Makin hari orang Kristen yang dewasa itu makin tidak boleh percaya pada dirinya sendiri. Tapi dia harus makin hari makin percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Diri kita orang suka menyesatkan, betul nggak? Pikiran kita, hati kita, mata kita, telinga kita sering menyesatkan nggak? Kalau kita tidak ada Tuhan, Bapak Ibu, celakalah kita ini. Betul? Pasti binasa kita. Dituntun kepada kesesatan. Karena itulah Bapak Ibu, Paulus tekankan untuk menjadi dewasa, kita harus bergantung, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sehingga apa tadi dikatakan dalam ayat 13, sehingga kita mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah, kemudian tingkat pertumbuhan yang benar dalam Kristus. Rasul Paulus menegaskan bahwa salah satu ciri kekristenan yang sehat adalah seseorang yang tidak kenal lelah untuk apa? Untuk ingin terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, bahkan ingin menjadi serupa dengan Kristus. Itu orang Kristen yang dewasa. Makin hari dia makin mengupayakan dirinya untuk hidup seperti Yesus hidup. Penekanan kata kesatuan iman, Bapak Ibu, pengetahuan dan pertumbuhan di dalam ayat 13 yang kita baca, itu haruslah menjadi perhatian yang serius bagi kehidupan orang-orang Kristen. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus sungguh-sungguh Bapak Ibu mengingatkan baik-baik 3 penekanan yang Rasul Paulus katakan. Kesatuan iman yang dibicarakan oleh Rasul Paulus menekankan tentang apa? Tentang pemahaman. Pemahaman kita tentang kebenaran Allah.
Jadi kesatuan iman itu berkaitan dengan pemahaman kita tentang apa Bapak Ibu? Tentang kebenaran Allah yang sejati. Apakah kita yang berkata, saya percaya, saya beriman kepada Tuhan Yesus. Saya mau bertanya kepada kita, sampai hari ini kita memiliki pemahaman yang benar enggak tentang Tuhan kita? Bapak Ibu, memiliki pemahaman yang makin benar enggak tentang Tuhan? Ini penting Bapak Ibu. Kita harus makin hari memiliki pemahaman yang semakin mengenal Tuhan. Sementara kata iman Bapak Ibu itu diambil dari bahasa Yunani, pistis, yang berarti apa? Sungguh-sungguh percaya, yang berarti setia kepada Tuhan. Kepercayaan itu Bapak Ibu mengacu pada isi dari apa yang kita percayai. Tentang apa? Tentang anak Allah yang sejati, tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, betapa pentingnya pemahaman kita tentang Allah. Ya, pemahaman kita tentang Allah. Sampai di mana pemahaman kita tentang Allah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Iman tanpa pengetahuan firman Allah itu sangat berbahaya. Saya ulangi Bapak Ibu. Iman tanpa pengetahuan firman Allah sangat apa? Berbahaya. Bingung nggak? Punya iman tapi tidak punya pengetahuan firman Allah, bahaya nggak? Bahaya Bapak Ibu. Suatu kali nih misalnya ya, Bapak Ibu sakit usus buntu, harus dioperasi nih, betul ya? Sakit usus buntu harus dioperasi. Tiba-tiba ada anak yang sekolah kedokteran tingkat 2, ya, belum lulus kan? Tingkat 2 baru ya. Berarti dia mau masuk semester 3 nih. Ngomong begini nih sama kita, Pak, Bu, sakit usus buntu ya? Iya. Mau dioperasi ya? Iya. Lalu mahasiswa kedokteran ini bilang begini, Pak, mau gak saya operasiin gratis? Pak Modi mau gak Pak? Lu kenapa gak mau Pak? Gratis loh Pak. Wah, masih semester 2. Mau gak Pak? Dioperasi Pak sama mahasiswa kedokteran tingkat 2. Kenapa Pak? Gak berani ya? Kenapa? Karena pengetahuannya masih kurang, betul gak? Tapi kita rela bayar berapapun ke dokter yang sudah punya pengetahuan kan? Yang sudah memang ahlinya di situ. Berapapun kita bayar, kita rela. Perut kita dipotong lah ususnya dan sebagainya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dokter itu yang memang sudah punya pengetahuan itu, ketika dia motong usus kita yang mau dipotong nih, dia motong itu dengan keyakinan, betul nggak? Kalau saya potong ini orang pasti nggak mati. Kenapa? Karena keyakinannya disertai dengan apa? Pengetahuan, dengan ilmunya, betul? Karena itu dia berani potong. Kalau saya potong ini usus, orang ini pasti nggak mati. Dia yakin. Kenapa? Karena keyakinannya didasari oleh pengetahuan yang benar. Tapi kalau mahasiswa tingkat 2 tadi, jangan-jangan waktu dia mau motong usus kita nggak yakin dia. Ini kalau potong mati gak nih si orang ini? Kecelaka Bapak Ibu. Sudah di meja operasi, mau dipotong ragu-ragu. Mati beneran kita akhirnya ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, iman tanpa pengetahuan firman Allah itu sangat berbahaya. Jadi kalau orang Kristen katanya saya sudah beriman sama Tuhan Yesus, maka dia harus hidup dalam firman. Tidak boleh dia jauh dari firman. Kalau dia jauh dari firman Bapak, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Tapi orang beriman kalau dia dekat dengan firman Bapak Ibu, dia akan menjadi kuat. Dia mengerti tentang Tuhan. Apapun yang dia hadapi, dia tahu Tuhan punya rencana, punya maksud yang baik dalam hidupnya. Ketika ada ajaran yang sesat, dia tahu ini salah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kenapa orang Kristen tidak boleh jauh hidupnya dari apa? Firman. Jadi saya harap nih, Bapak Ibu semua harus rajin baca Alkitab. Supaya makin paham tentang siapa? Tentang Tuhan, tentang kebenaran. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Ya, dikatakan bukan lagi anak-anak. Perlu kita sadari Bapak Ibu, ketidakdewasaan itu merupakan ciri kanak-kanak. Jadi kalau orang tidak dewasa, ciri kanak-kanak. Anak-anak itu cirinya apa? Suka bermain,
mudah dibohongi. Betul nggak? Ini bukan berarti saya ngajari kita untuk bohongi anak-anak, bukan. Ciri-cirinya ya. Jadi anak-anak itu mudah nggak dibohongin? Mudah toh. Anak-anak mudah dibohongi. Anak-anak suka ngambek. Ini orang Kristen kan suka ngambek, itu belum dewasa itu. Betul nggak? Baru ditegur sedikit oleh gembala sidang, ngambek, nggak mau datang lagi. Saya sering nemuin jemaat seperti itu, Bapak Ibu. Sebulan nggak datang ke gereja dia. Gara-gara saya khotbah di atas tersinggung dia. Padahal saya nggak nyebut nama ya. Egois, amarah, suka menangis, suka berteriak-teriak itu, dan sebagainya. Tidak stabil, berpikir pendek, kurang pengetahuan. Kenapa? Karena pikirannya itu masih belum terbentuk. Kalau tidak tumbuh dewasa, bahaya nggak Bapak Ibu? Apa bahayanya? Kalau orang Kristen tidak dewasa, tapi kanak-kanak terus. Bapak Ibu lihat kata Rasul Paulus dalam ayat 14. Ya, dalam ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang apa? Menyesatkan. Rupa-rupa angin pengajaran. Waduh Bapak Ibu ya, rupa-rupa angin pengajaran sekarang begitu banyak. Jangankan ajaran sesat, filsafah hidup juga seringkali menyesatkan kan di dalam kehidupan ini. Itu sangat berbahaya sekali dalam hidup kita. Ya, lihatlah anak-anak kita sekarang ini. Anak-anak sekarang ini Bapak Ibu generasi entah X atau Z ini ya. Itu susah sekali loh untuk suruh baca Alkitab. Coba Bapak Ibu suruh anaknya baca Alkitab. Dia lebih suka baca Alkitab atau pegang handphone? Jangan kan anak-anak, kita aja lebih suka pegang handphone apa Alkitab? Ayo jujur. Lebih suka pegang mana? Pegang Alkitab atau pegang handphone? Lu kok diam semua nih Pak? Diam semua ini. Suka yang mana? Handphone toh, jujur aja ya dah. Ya kan? Lebih suka pegang handphone dibandingkan baca Alkitab. Jujur aja kan? Permainan palsu dikatakan di situ. Yang suka menipu Bapak Ibu. Kata permainan palsu itu orang yang pandai Bapak Ibu. Orang yang pandai, yang gampang untuk menipu yang orang anak-anak tadi loh. Jadi kalau orang Kristen tidak dewasa itu gampang ditipu. Mudah sekali ditipu, mudah sekali dibohongin. Kemudian ada kata kelicikan, yaitu orang yang melakukan satu tindakan yang penuh dengan tipu muslihat, dengan maksud untuk menjebak, untuk membohongin. Kemudian menyesatkan, apa itu? Menyimpangkan kita dari kebenaran Injil, menyimpangkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh dunia. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh para penyesat supaya kita orang percaya itu tidak percaya lagi kepada Kristus. Mereka ini adalah orang-orang yang bukan sembarangan Bapak Ibu. Orang-orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk membuat kita itu jauh dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, betapa pentingnya kita memegang kebenaran firman Allah dalam hidup ini. Bisa slide-nya dilanjutin lagi. Bapak Ibu bisa membedakan enggak antara uang palsu sama uang asli? Bagaimana caranya kita membedakan uang palsu sama uang asli? Ada yang tahu? Nah, diraba, diterawang, di apa lagi? Yang terakhir katanya dikantongin, Pak. Diterawang, diraba, dikantongi. Digunakan terus ya. Bapak Ibu, orang di bank dulu ya, orang kerja di bank itu kan hitung uangnya kan cepet ya. Wah, cet ya. Itu bagaimana caranya supaya bisa menemukan kalau itu uang palsu, dia tahu. Awalnya Bapak Ibu, ketika orang kerja di bank itu ya, yang hitung uang itu, dia diajar untuk pegang uang palsu. Jadi ketika ada uang palsu yang ditemukan di bank, dia diajar untuk pegang terus. Ya mungkin waktu dia tidur disuruh pegang terus itu. Wah, tahu dia ini uang palsu. Jadi pada waktu dia hitung, wah ini palsu, tahu dia. Tetapi Bapak Ibu, teknik atau metode itu ternyata tidak efektif. Kenapa? Karena orang jahat makin pinter. Dia buat uang palsu dengan berbeda lagi kan. Ketemu lagi uang palsu yang lain, dia pelajarin lagi, dipegang lagi sama dia. Lalu ketika dia hitung, wah ketemu uang palsu. Tapi itu juga tetap tidak berhasil. Kenapa? Orang jahat makin pinter, dia buat uang palsu, makin kreatif dia, betul? Lalu apa yang dilakukan terakhir ini Bapak Ibu? Caranya orang yang hitung uang itu,
disuruh pegang uang asli. Setiap hari dia suruh pegang uang asli. Ya, dia selalu pegang uang asli supaya dia mengerti karakter uang yang asli. Sehingga ketika dia mengerti karakter uang asli, maka pada waktu dia hitung, ada yang beda. Dia tahu itu pasti apa? Palsu. Demikian juga hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita ingin mengerti ada ajaran yang sesat, ajaran yang palsu, ajaran yang enggak benar, apa yang harus kita lakukan? Pegang yang benar. Nah, ini Alkitab ya. Pegang yang benar. Supaya kita tahu karakter ajaran yang sesat. Kalau kita tidak pernah pegang ini, masa kita ngerti tentang ajaran yang lain? Tidak tahu kita. Mudah kita diombang-ambingkan oleh dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, pegang firman Allah. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, dikatakan dalam ayat 15 dan 16. Teguh berpegang pada kebenaran. Ya, teguh berpegang kepada kebenaran. Betapa pentingnya kita teguh berpegang pada kebenaran. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan tadi oleh berbagai hal dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kita punya firman. Teguh berpegang pada kebenaran dalam pengertian kebenaran itu bukan hanya kita baca, bukan hanya kita dengar, bukan hanya dibicarakan, bukan hanya sekedar dimengerti. Tetapi bagaimana juga kita mengaplikasikan, melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kehidupan kita. Kemudian di situ dikatakan juga Bapak Ibu, di dalam kasih ketika kita melakukannya. Kita memegang kebenaran firman Allah Bapak Ibu. Oleh karena kita mengasihi Tuhan, maka aku cinta kepada firman Allah. Karena itu aku sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Allah, karena aku mengasihi Allah. Karena aku mengasihi Allah, maka aku melakukan firman Allah di dalam kehidupan ini. Aku cinta sama Tuhan, maka aku sungguh rindu dekat dengan firman Tuhan. Aku cinta sama Tuhan, karena itu aku mau melakukan firman di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Seperti ketika kita jatuh cinta nih, pada waktu kita cinta dengan seseorang, apa yang Bapak Ibu lakukan? Senang gak dekat dengan orang itu? Senang gak? Senang gak kita berusaha untuk mengerti pasangan kita? Ketika Bapak Ibu mencintai seseorang, mungkin suami atau sudah jadi istri hari ini ya, waktu pacaran, kita senang gak dekat dengan orang yang kita cintai? Senang gak? Senang toh? Tidak mungkin toh waktu kita pacaran, jauh-jauhan aja ya, kamu kesana aku sini. Kan enggak ya, pasti dekat, betul gak ya? Makin dekat makin senang gak? Wah, senang. Berusaha untuk mengerti dia gak? Ini suka makannya apa ya? Oh, suka makannya ini. Kita berikan, betul? Kita belajar untuk mengerti dia, mencintai dia, mengasihi dia sungguh-sungguh dalam hidup ini. Demikian juga kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mencintai firman Tuhan ya di dalam kehidupan ini. Jadi kita tidak hanya sekedar ngomong, oh ya aku cinta Tuhan, aku sayang Tuhan, tapi kita tidak hidup di dalam firman Tuhan. Lalu dikatakan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Jadi Bapak Ibu, orang Kristen itu harus bertumbuh ke arah Kristus, semua hal dalam hidupannya. Pikirannya, hatinya, kehidupannya, perbuatannya, semua mengarah kepada Kristus. Ketika orang Kristen sungguh-sungguh hidup mengarah kepada Kristus Bapak Ibu, maka setiap tingkah laku, perbuatan dan hidupnya pasti menyerupai Tuhan Yesus. Apakah hidup kita sungguh-sungguh sudah menyerupai Tuhan Yesus Bapak Ibu? Kita ini makin hari makin serupa dengan siapa? Makin serupa dengan dunia ini apa makin serupa dengan Yesus? Yang mana? Kok diam semua nih Pak nih? Yang jawab cuma 2 orang yang serupa dengan Yesus, yang lain serupa apa ini? Ya, serupa Kristus. Benar Bapak Ibu ingin serupa Kristus. Saya percaya Bapak Ibu, kalau orang Kristen hidupnya serupa Yesus itu bangku kosong penuh semua itu. Betul? Bangku-bangku yang ada di kosong belakang itu pasti penuh. Kenapa? Karena orang melihat Kristus dalam hidup kita. Ya, orang melihat Kristus dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus dalam hidup kita. Orang Kristen sejak dia memutuskan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, maka dia harus bertumbuh, dia harus semakin dewasa. Biarlah setiap kita juga makin hari makin dewasa, hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Terlalu banyak Bapak Ibu ombang-ambing dalam kehidupan dunia ini yang dapat menyesatkan iman kita. Karena itu
iman tanpa pengetahuan yang benar tentang firman Allah itu sangat berbahaya. Jadi mari kita makin hari makin dekat dengan firman Tuhan. Jangan pernah jauh dengan firman Tuhan. Ya, hati-hati Bapak Ibu, hidup ini begitu cepat berlalu ya. Kita harus makin dekat dengan Tuhan dan kita akan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kebenaran firman-Mu boleh terpatri dalam hati dan hidup kami. Ajar kami bukan hanya sebagai pendengar yang baik, tetapi biarlah setiap kami juga adalah pelaku firman yang baik. Kiranya Tuhan tolong apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada kami, bahwa sejak kami memutuskan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada saat itu juga kami harus bertumbuh, supaya iman kami sungguh-sungguh memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan, sehingga iman kami juga makin bertumbuh, makin kuat, makin kokoh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh apapun di dalam dunia ini, sehingga kami tetap berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang ada di GPPS sepanjang ini. Pimpin sertailah mereka terus, berkatilah mereka terus, sertailah mereka. Tentu di dalam kehidupan ini memang berat, banyak tantangan, banyak masalah. Tetapi ketika Yesus adalah hati, di dalam hati dan hidup kami, maka kami akan selalu mengalami shalom, damai, sejahtera yang tidak akan pernah hilang. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Modi dan keluarga di dalam pelayanannya. Tuhan pakai terus hamba-Mu dengan luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Berterima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.